البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan kemarin berhubungan dengan contoh-contoh sumpah yang diharamkan. Contohnya apa? Indaga Wahyu. Sumpah dengan nenek moyang. Yang lainnya apa? Syahadat. Sumpah dengan kehormatan. Nah, dan yang lainnya dari sumpah-sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena ketika seorang bersumpah, wajib untuk bersumpah dengan nama-nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Kenapa kok perkara sumpah sampai sedemikian terbatas? Dalam artian kok harus dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini jangan sampai ada yang tidak bisa lagi. Kenapa? Indah Rifki. Nah, karena pada sumpah terdapat pengagungan terhadap atau dengan perkara yang dia bersumpah dengannya. Bersumpah dengan nama Allah, ya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga takut kalau sampai melanggar sumpahnya akan apa? Akan mendapatkan hukuman. Kita masuk pada poin yang ke-75. Halillahu yaksimu lima syaa. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki? Setelah kita membahas bahwasanya kita alhamdulillah sebagai makhluk kalau mau bersumpah hanya diperbolehkan bersumpah dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Nah, sekarang berhubungan dengan Allah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala berhak atau boleh untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki? Wal jawab na'am. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Kenapa? Li'annahu khaliqu kulli syai'. Dikarenakan Dia adalah pencipta segala sesuatu. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Di awal-awal surat Asy-Syams ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan banyak dari makhluk-makhluknya. Wasyamsi, bersumpah dengan matahari demi matahari dan cahayanya, dan demi rembulan tayyib idza talaha, apabila datang setelah matahari terbenam. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, dan seterusnya. Bersumpah dengan waktu siang, dengan waktu malam, dengan langit, dengan bumi. Tayyib. Ini semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki, karena Dia penciptanya. Dan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara tersebut alhamdulillah menunjukkan apa? Menunjukkan tayyib kemuliaannya. Di antara faedahnya juga menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang butuh kita tafakkur tentangnya, seperti matahari, rembulan, waktu siang,
Ini kan semuanya menunjukkan ayat, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qauluhu wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, sama. Bersumpah dengan waktu malam tatkala menyelimuti dunia ini. Demikian pula bersumpah dengan waktu siang. Wa qauluhu ta'ala la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Di sini juga jelas Allah mengatakan uqsimu, aku bersumpah dengan hari kiamat. Untuk menunjukkan besarnya perkara hari kiamat. Nah, hari yang kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada iskal di sini la. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan la. La apa di sini? Indak ya Aba Sa'id. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. La nafiyah, berarti maknanya terus bagaimana? Tayyib. Nila silah wa taukid. Nah, baik, kita tidak mengatakan zaidah pada Al-Quran sebagai bentuk adab. Akan tidak dipahami bahwasanya ada huruf di dalam Al-Quran yang sekedar tambahan sehingga boleh dihilangkan. Makanya para ulama kemudian menggunakan istilah khusus. Padahal secara nahwu itu adalah la zaidah. Diberi nama khusus yaitu na'an silah wa taukid. Jadi kesimpulan pembahasan pada poin ke-75 apa? Indah ya Umar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Dan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya ini menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan Allah, untuk menunjukkan juga pemuliaan perkara yang dijadikan sebagai apa? Muqsam bi. Nah, Allah bersumpah dengannya juga agar kita tafakkur. Nah, menunjukkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, ma hukmu sabbillahi wa sabbi rasulihi wa dini. Apa hukum mencela Allah dan mencela Rasulnya serta agamanya? Nah, jawabnya kufur akbar. Ini merupakan kekufuran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama al-Qur'an. Kalau sampai seorang mencela Allah. Nah, misalnya di antara bentuk celaan kepada Allah, mengatakan Allah zalim, Allah tidak adil. Ini celaan terhadap Allah al-Qur'an. Ini ungkapan kekufuran. Maka hati-hati. Nah, demikian pula celaan terhadap Rasulnya misalnya. Mencela Rasulullah SAW, nah baik fisiknya atau nah ajarannya, wadinihi, dan mencela agamanya, baik mencela agama Islam, membuat agama Islam sebagai sesuatu yang bahan cacian, bahan makian. Taib. Hukumnya kufur akbar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Nabi, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian itu berolok-olok?
yang menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan olok-olokan. Nah, yang ini memang munculnya dari orang-orang kufar, ya. Mereka memperolok-olok ayat, memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu kasus banyak dibikin karikatur Rasul dengan karikatur yang buruk, yang termasuk olok-olokan terhadap Rasul. Atau dengan apa, memperolok-olok sunnah beliau. Perkara yang jelas itu adalah perkara sunnah, kemudian dijadikan bahan olok-olokan. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, la ta'tadilu, jangan kalian minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Waliyadzubillah. Walaupun niatnya ikhwan fillah hanya sendakuru, hanya sekedar untuk menghibur, tapi kalau yang dijadikan olok-olokan adalah Allah atau ayat-ayat Allah atau Rasulnya, ini adalah kekufuran. Tapi karena agama bukan apa sebagai bahan tertawaan dan bahan apa olok-olokan. Nah, nasallallahu alaihi wasallam.